Halo, assalamualaikum teman-teman The Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat ya sekeluarga. Jadi hari ini benar-benar luar biasa. Kalau kalian lihat di belakang gua ada sejajar Land Cruiser 70 dari Glamour Auto Boutique. Nggak cuma ada 5 aja di sini, tapi masih ada juga 3 di bagian depan. Jadi hari ini kita akan ngebahas lagi tentang Land Cruiser 70. Jadi sambil gua memanjakan mata, sambil kita ngeliat produk terbaru yang sekarang sudah dirilis oleh Glamour. Nah, ini dia mobilnya. Land Cruiser 70 70 Anniversary. Tapi kalau yang versi double cabin seperti ini, kita udah sempet bahas sebelumnya bareng Raffi. Tapi yang berikutnya ada di sebelah kanan gua. Nah, ini di sebelah Raffi. Ini ada yang varian wagon, teman-teman. Kita tapi sapa dulu ya Raffinya ya. Wih. Halo Jay. Sehat Raf? Sehat dong. Ini kita mimpi apa ini hari ini ya? Makanya mata adem banget ya. Kita ngeliat Land Cruiser 70. Iya. Berbagai macam tipe body. Iya betul. Hampir all fleet keluar nih. Hampir ya. Kayak sekarang nih Glamour Auto Boutique jadi spesialis Land Cruiser 70 iya, ya. benar. Ya. Mungkin kalau teman-teman juga ngelihat Instagramnya, akhir-akhir ini lagi banyak koleksinya yang ditongolin. Yap. Dan yang kita tahu termaksud yang varian 70 Anniversary. Iya, jadi dia bisa dibilang sekarang yaitu Land Cruiser 70 Specialist. Dia megang izin homologasinya satu-satu di Indonesia ya untuk brand new. Satu-satunya di Indonesia untuk yang brand new. Untuk impor dari luar gitu. Jadi kalau nyari 70 series yang baru ya sekarang satu-satunya tempat di Glamour Auto Boutique ya, keren banget. Itu dia ya. Nggak heran ternyata, makanya kalau misalnya kita lihat di Instagram, ini kok bisa banyak pada banget. masuk lengkap. Kayaknya kita kalau ngelihat 1-2 gitu kan masih kayak Masih, oke lah. Ini semuanya ya dikumpulin ya. 76 78 Trupi, Truk carrier di belakang ya, 78, 79 yang double cap, 76 wagon, 79 yang double cap, dan cap. single cap pun masuk juga. Dan single cap juga masuk ya. Cuma hari ini yang single capnya ternyata nggak dibawa ya. Nggak dibawa. Karena kalau yang single capnya menurut dari kawan-kawan Glamour, warnanya di luar tema ya. Di luar tema. Di luar tema. Yeah. Karena yang dibawa hari ini apa ini Raf? Warnanya Raf? Ini French Vanilla. Jadi ini French untuk Vanilla. 70 Anniversary sendiri cuma ada 3 warna. Oke. Ada Merlot Red, merah, terus French Vanilla, ini putih, sama Sandy Taupe. Sama Sandy Taupe Gitu. yang warnanya lebih ke arah ini ya. Kaki ya. Kaki ya. Warnanya warna lebih ke coklat. Warna coklat. Nah, sementara kalau warna yang single cabinnya tuh kayaknya Merlot Red ya, merah ya kayaknya. merah atau mungkin yang grafit kali ya. Grafit. Iya. Iya, Warna yang lebih apa abu-abu. ya? Silver ya, abu-abu. Nah teman-teman, sebelum kita ngebahas lebih detail lagi apa aja ngebedain, ini juga ternyata 70 Anniversary yang wagon itu limited banget ya. Iya. Cuma ada 80 sedunia dan kita di sini 80. ada 2 di bawah nih. Jadi ini sisa 78 lagi di luar. Sisa 78 lagi ya di tempat lain ya. Iya. Kan kalau nggak salah kan dia itu cuma totalnya sekitaran Berarti, 320 ya. Untuk yang ini 79. Untuk yang double cap, cabin ada 320. 320. Terus yang ini hanya ada 80. 80 kalau Betul. yang single cabinnya ada sekitar 200 ya. 200 ya, ya. Berarti ya kurang lebih emang boleh dibilang ini yang paling spesial ya. Oke. Unicornnya. Iya. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman perbedaannya apa aja. Kita mulai dari bagian depan dulu nih. Yoi. Ini yang langsung terlihat Raf ya. Iya, ini yang seperti waktu itu di video sebelum gue bilang, ini balik lagi ke era terakhir tahun 1991. Ya. Toyota di front fascianya tuh pakai tulisan lettering, bukan logo ellipse ya. Bukan logo ellipse ya. Karena ini anniversary, jadi Toyota bawa lagi nostalgia tulisannya lettering. Terus yang paling kelihatan beda tuh finishing hitam ya, hitamnya cenderung doff, yaitu di grill, terus di bumper bagian tengah, terus di sini ada kayak smoky eye-nya, ya kan? Hitam ya pinggirnya. Iya. Terus over fender juga hitam. Over fender hitam. Terus velgnya juga hitam, walaupun kalau gue lihat
kayak charcoal ya warnanya ya. Agak lebih kayak ya charcoal gitu charcoal, ya. Nggak nyampe hitam banget, tapi ya boleh bilang mungkin kayak dark grey ya. Iya benar, Dark grey. ada aksen abunya. Cakep, Terus lebih ini juga nih, ini keren banget ya. Ini kayak kalau di kita dulu Toyota yang FJ lama nih letteringnya. Ada 70 anniversary emblemnya, ini nih yang spesial. ini yang spesial. Ya mungkin kalau mau bikin harus pakai CNC niat ya. Jadi 70 anniversary versi ini dong. Wannabe. Wannabe. Yoi. Gitu. Terus kita geser lagi ke bagian belakang. Bumpernya juga nih finishingnya. Ya. Kalau yang GXL kan ini di sini chrome ya. Chrome, terus Ini pinggirnya dia abu-abu kan dia. Warnanya abu-abu. Cakep sih. Nah, teman-teman, jadi kalau yang 70 anniversary ini dia basicnya itu dari GXL ya, Raf ya. Iya, betul. Jadi emang boleh dibilang ini adalah versi yang top of the line-nya, lalu dibikin spesial dengan aksen-aksen tadi. Yoi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke yang bagian depan, kita coba duduk dulu di jok baris kedua. Assalamualaikum. Oh, barengan jadinya. Oh, tunggu sebentar teman-teman. Oh, ini ditambahin karpet lagi ya. Yoi. Dari Glamour ya. Glamour. Dan terlihat cukup ini ya, Premium, kayak bawaannya gitu ya. Dan premium bahannya. OEM dan premium secara si bahannya nih teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam. Ya, wah. Kalau buat kaki gua, Postur. kalau buat kaki gua emang pas sih ya di sini ya. Boleh dibilang jaraknya nggak nyampe satu jari. Walaupun kalau gua lihat sekarang nih posisi joknya agak lumayan mundur. Tapi kurang lebih dapat gambaran kalau di depannya emang orang bule gitu ya, atau orang Indo yang emang cukup tinggi, sementara di belakangnya juga cukup tinggi. Kakinya yang lebih kerasa ini ya, pas-pasan. Tapi kalau buat headroomnya ini masih jauh banget, jaraknya hampir sejengkal. Jadi masih aman dan nyaman. Betul. Kalau kita mungkin lagi lewat jalan-jalan off-road yang bumpy, ajrut-ajrutan, masih aman di dalam. Cuma kalau kita bandingin sama kemarin kita nyobain yang double cabin ya, yang 79, karena dia ya belakangnya kan udah ini kan ya, udah langsung ketutup kabinnya, jadi udah pasti di sini minimal enaknya dia bisa lebih recline lagi ya, Raf ya. Betul. Nih kita lihat posenya Raffi yang ukuran badannya juga boleh dibilang tidak irit, masih lebih enak. Jadi menurut gue kalau untuk yang pengen nikmatin mobil ini bareng keluarga, 76 atau wagon itu paling ideal. Oke. Karena dia 5 pintu, total 7 pintu ya. Total ini mobil 7. Ini mobil nih ini loh, banyak loh pintunya loh. Dan kalau mungkin teman-teman ada yang nanya maksudnya 7, 6, sorry, salah hitungan kita kebanyakan. ya. 2 di depan, 2 di tengah, itu 4 kan. 2 di belakang. 2 di belakang, karena ini kan dua-duanya kan ngebuka ya teman-teman ya, bukan satu sisi aja. Jumlahnya sih 6 ya, bener ya. 7 sama kap ya. Kap sih, bukan pintu itu. Iya, jadi ini paling ideal nih kalau buat seneng camping atau seneng jalan jauh sama keluarga. Itu ngambil layoutnya kalau seneng seri 70 ya harus ngambil yang 76 wagon ini. Ngambil yang 76. Iya, karena barang juga bisa taruh di belakang, maksudnya masih dalam satu bagian gitu loh. Terus untuk bawa anak juga masih ideal, masih oke ya. Masih decent, masih bisa apa ya, proper lah gitu ya, masih bisa proper. Bisa semua menikmati. Kalau mau iya, semua bisa menikmati. Emang ya wagon sih pilihannya ya. Karena kalau misalnya truck carrier, walaupun kita ngomong kabinnya itu kan full cab cabin, ya, full cabin, tapi karena dia emang didesainnya itu kan lebih untuk kerja ya. Iya betul. Jadi akses para penumpang di belakang, bisa jadi itu anak atau istri, akan lebih sulit. Lebih sulit. Ya. Nanti kita akan lihat karena ada yang truck carrier juga ya. VDJ 78. Nah, ini juga sambil info juga ke teman-teman mungkin yang belum tahu, di sini jadi ada yang VDJ 76. 76 tuh buat yang wagon yang seperti ini. Nih. Terus ada yang 78 VDJ yang 78 truck carrier, sama VDJ yang 79 baik yang double cab ataupun single cab ya, yang pickup ya, yang pickup. Bener. Ada juga sih yang 80 gue bawa nih. Oh iya. 80 tapi beda tahunnya lumayan jauh ya. Yang pasti beda harganya. Iya, pasti beda harganya. Oke.
Kita coba ke depan ya, Raf ya. Oke, kita pindah ke depan. Oke. Bismillah, assalamualaikum. Wah. Dan kita udah pegang kuncinya teman-teman. Sekalian kita nyalain aja ya. Siap. Kita nyalain dulu teman-teman. Jadi dia tetap masih konvensional. Kuncinya itu modelannya tetap dicolok ya, Raf ya. Iya. Tetap dicolok, bukan push start button. Wah, suaranya. Gimana hidupnya gampang aja ya? Oh, hidupnya gampang. Gampang, ya. Nggak seperti mungkin Land Cruiser tua yang biasanya ada yang udah mulai challenging. Iya. Kalau buat kita starternya, teman-teman. Nah, ini gue mau kasih liatin dulu untuk bagian klasternya. Klasternya sih sama ya, Raf ya, kayak yang bukan anniversary. Layoutnya juga sama. Tapi begitu nih gue mundurin kameranya, nah kita ngeliat setirnya kayak apa nih teman-teman? Kayak apa, Raf? Setirnya? Familiar nggak? Ada yang familiar nggak? Familiar ya. Ini setirnya Mobil kayak yang paling banyak juga nih di Indonesia. Innova atau Fortuner versi polos ya, Polos. di sininya ya. Jadi kalau dibandingkan sama yang versi GXL Yap. yang bukan 70 anniversary, itu bedanya salah satunya adalah di setir. Kalau kita ngomong interior. Yap. Terus selain itu, Ini jadi center console ini di sini ada badge-nya Toyota Land Cruiser, lettering klasik, Ya. terus shift knob-nya dibungkus kulit. oh dibungkus lagi ya. Jadi lebih elegan, iya, sporty juga Sporty iya. juga iya. Soalnya dia kalau gue lihat stitchingnya kayak model shift knob yang mobil-mobil sport gitu ya. Iya, betul. Ah, Ini juga keren. buat rem tangan. Bootsnya juga termasuk yang di bagian transfer case ini, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat kelengkapannya yang ada di dalam yang varian 70 anniversary ini, karena kita bilang basicnya dari GXL ya. Jadi dia tetap ada fitur-fitur yang ada di GXL. Betul. Kayak misalnya locker. Yap. Locker depan dan belakang. Yap. Jadi ya boleh dibilang memang kalau mau yang sakti secara off-roadnya, Yap. itu ada di GXL atau ya Sekalian ini anniversary. 70 anniversary, karena depan belakang udah dilengkapin locker. Jadi Kayaknya menurut ini gua bukan sekedar udah langsung ini aja, Raf ya. Kayaknya udah langsung off-road aja Iya, berarti ya. Ya. Jadi selain dia memang oke lah, dia harganya lebih mahal. Tapi banyak hal-hal yang sebenarnya kita udah dapat, kayak locker kita nggak perlu beli locker lagi, Iya. ya kan? Udah langsung dapat depan belakang. Iya, Nah kan benar. kalau kita beli aftermarket udah berapa harganya? Ya, setuju, Gitu. setuju. Iya sih. Jadi emang itu dia ya, maksudnya kadang-kadang ada mobil yang fitur off-roadnya itu kadang-kadang ditaruh cuma di yang varian paling bawah. Iya, betul. Sementara kalau kita ngomong, bukan berarti varian yang paling atas cuma dipakai di kota aja kan. Kayak ambil contoh yang misalnya LC70 ini. Yang varian mewahnya pun, karena ini gennya emang gen buat heavy duty ya. Betul. Buat kerja tetap ya, kalau locker gitu ya udah pastinya kayaknya jadi items Built-in yang ya, iya. yang built-in semestinya. Dan syukur diturutin sama Toyota. Iya, benar. Ya, syukur diturutin sama Toyota. Karena di merek lain ada yang itu dia, fitur-fitur yang off-road hanya di varian yang bawah. Jadi kalau kita beli varian yang paling atas, udah yang paling mahal, wah fitur off-roadnya nggak ada. Nggak ada. Ya. Sayang gitu. Jadi Sebenarnya yang kerennya dari Toyota itu adalah di fitur-fitur tertingginya juga dia tetap sematkan fitur-fitur yang sifatnya heavy duty dan mechanical gitu loh. Oke lah, di sini tetap ada traction control bisa dimatiin. Oke, tapi ada dia di nggak sini. lupain mechanical deflog gitu loh. Ini kan Iya. yang ibaratnya apa ya? Electric locker tak pernah bohong lah, bisa Iya. dibilang gitu loh. setuju. Jadi nggak ada Setuju. ceritanya misalnya kayak kita kalau off-road pakai traction control kan tetap aja ada kayak bolot-bolotnya, telat-telatnya gitu kan. Sedangkan ini Benar. kayak udah paling tradisional tapi ya udah pasti ngunci gitu, 100% kanan kiri gitu kan. Locker nggak pernah bohong. Locker nggak pernah Iya. bohong lah. Kalau gitu. teman-teman yang suka off-road gitu atau kerjanya emang di area medan-medan off-road tuh Iya, tahu banget ya. tahu banget Ya, itu bedanya. sakti banget ya. Dibanding traction Setuju. control dan lain-lain. Itu yang kerennya dari Toyota ya. Iya, Di gua setuju banget. seri 70 karena dia tetap kasih semuanya yang mechanical, yang reliable gitu. Kayak AC-nya aja, lihat knopnya aja masih knop kayak gini, nggak pakai Iya. climate control apa, dual climate apa. Konvensional ya, Konvensional. modelnya bukan yang digital. Yoi. Berarti kan di satu sisi kita tahu maintenance atau perawatannya itu ya lebih
lebih less hassle ya. Pasti. Lebih nggak terlalu pusing ketimbang yang model tombol gitu. Ini kita di daerah manapun ada masalah bongkar tukang AC kayak pasti bisa. Gitu. Itu keren banget sih menurut gue sih. Kayak kombinasinya menurut gue oke banget. Di satu sisi satu hal yang sifatnya lebih konvensional, lebih easy maintenance dipertahanin, tapi juga di satu sisi karena ini versi yang anniversary lah, items yang lebih nunjukin kemewahannya tetap ada. Iya benar. Kayak misalnya nih wood panel, ada tulisan Sakti Anniversary tetap ada, jadi overallnya kombinasinya masih dapat antara kedua itu. Tapi nggak ngorbanin reliability-nya, itu yang keren. Itu dia, yang syukur Toyota masih mikirin itu. Jadi kita yang emang suka mobil heavy duty, lebih tetap orientasinya fungsional gitu, tetap ngelirik sampai sekarang. Tetap ngelihat. Setuju. Ini dia salah satu bedanya wagon juga, dia tertinggi juga nggak ada double tank dia. Oh iya, bener. Kalau yang double tanknya itu atau yang tangki BBM-nya 2 itu adanya di yang truk carrier ya? Iya betul, truk carrier. Mungkin kayaknya kita coba lihat ke truk carrier. Oke. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita ke belakang ke truk carrier, gue pengen kasih lihat bareng Raffi juga untuk yang versi double cap-nya. Walaupun jadi kemarin kita udah sempet review ya Raff ya, di Glamour Auto Boutique untuk yang double cap-nya, tapi yang ini variannya tuh yang Australia ya. Iya, ini Australia. Variannya yang Australia. Tadi juga yang sempet satu hal di bagian depan, perbedaan untuk yang 70 anniversary, dia ada DRL-nya ya. Di bagian atas DRL, bagian bawah baru untuk yang fog lamp-nya. Jadi kombinasi di dalam satu housing. Nah, sementara kalau di bagian belakang yang menarik apa nih Raff? Tadi kita sempat lihat ada satu item bagian yang menarik. Nah, ini dia buat ban serepnya. Jadi kalau teman-teman mungkin ingat sebelumnya yang versi kita review Afrika, di Glamour Auto Boutique yang keluaran Afrika itu ban serepnya ada di bagian bak, ditaruh di atas bak. Tapi yang sekarang yang mana menurut kita lebih praktis ya Raff ya, ditaruh di bawah sini. Jadi enaknya kalau di sini kita buat aksesnya, ngambilnya atau nyimpennya lagi gampang ya Raff ya. Betul. Dan sistem buat ngebukanya tinggal kita ngelepas quick release nih, ada quick release pen-nya di sebelah kiri dan kanan, nanti pagarnya tinggal turun, udah ambil. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita emang ditaruh di sini nggak perlu berat-berat angkat ya ke atas bak. Cara kan berat juga ban velgnya seri 70. Iya gitu sih. Asik teman-teman. Nah, selain itu satu lagi yang juga menarik. Jadi kan ini di bagian belakang ada beberapa LC70 juga. Yang ada di depan kita ini, kalau teman-teman lihat dia aksesorisnya itu udah menempel. Jadi ternyata untuk yang aksesorisnya full di-equip dari pabrikannya itu ternyata juga tersedia Raff ya. Ada package-nya, benar. Ada package yang full aksesoris. Tapi jadi, lucunya yang full package ini nggak cuma di trim tinggi, tapi di workmat-nya atau di base modelnya juga ada yang package yang full aksesoris. Oke. Gitu. Ada di sebelah sana teman-teman. Nanti kita juga sambil cek. Cuma kalau yang ini adalah varian atau trim yang GXL. Betul. Jadi versi yang paling tinggi ditambah dengan aksesoris. Apa aja nih misalnya ini nih? Kayak bahasanya kalau di sana biasa estate bumper ya. Ya. Ini keluarannya Toyota. Ini yang di sini ada sensor airbagnya juga. Jadi bulbar tapi ada sensor airbag. Tetap ada sensor airbag. Terus dia ada ininya fender guardnya. Sidebarnya ada. Ada sidebar. Langsung ke belakang sekalian jadi tree slider atau rock slider. Iya, langsung jadi slider. Nah, ini juga sambil info buat teman-teman. Biasanya kalau misalnya kita pakai bulbar, itu dia ada optionalnya untuk pakai sidebar ya Raff ya. Betul. Dia bisa knockdown bisa enggak. Ya. Kalian di sini di bagian sini knockdown bisa dibuka. Ya. Nah, ini modelnya dia langsung menyatu. Ya, betul. Dengan slider. Dimana sebenarnya kalau slider ini fungsi utamanya justru lebih untuk ke arah perlindungan. Yep. Jadi
kalau dibilang untuk footstep, sebenarnya footstep itu tetap yang ini. Iya, betul. Walaupun karena ini footstepnya juga tipis, jadi si bagian slidernya juga ada bagian ininya, Raf ya. Yang kasar ya. Kasarnya, jadi sekaligus juga untuk pijakan. Tapi fungsi utamanya adalah untuk melindungi saat kita mungkin bekerja lagi off-road, ada batang pohon atau mungkin juga ada kayak misalnya batu. Ini yang akan melindungi bukan footstep sebenarnya, tapi body ya, Raf ya. Iya, ini untuk lebih ke rocker body panel ya. Soalnya rocker panel tuh bisa dibilang sebagai bagian yang lemah. Soalnya kalau kena batu atau apa, kita bisa sampai susah buka pintu tuh. Dan repair rocker panel kan susah karena dia nggak bisa diketok, dia harus dibolongin. Jadi menurut gue ini esensial sih kalau kita pengen overland atau pengen off-road tuh. Rock slider tuh esensial banget sih. Penting banget ya. Jadi bukan sekedar variasi untuk sekedar mobilnya terlihat gagah. Ya. Ini dia nih, slider. Oke. Nah, berikutnya yang termasuk dalam package aksesorisnya adalah untuk roof rack. Aluminium ya bahannya ya. Bahannya aluminium. Kalau misalnya kita lihat secara desainnya juga oke ya. Oke banget. Ini dia two-piece dan kayaknya ini kan jadi sistemnya dia modelnya pakai 3 crossbar. Terus nanti bisa dicopot sewaktu-waktu misalnya kita nggak mau pakai raknya bisa dicopot, ininya bisa dipakai buat roof misalnya box, bawa apa yang lain, atau sekedar bawa papan seluncur. Ini kan bisa. Yang langsung kebayang bawa surfing board ya. Jadi kalau misalnya kita emang nggak mau pakai roof racknya, hanya pakai si crossbar ini yang hitamnya itu juga bisa. Tinggal kita nyopot si kunciannya teman-teman untuk melepas roof rack ini. Nah ini sementara tadi yang Raffi bilang untuk pegangannya dia ada 3. Sementara kalau kita tahu kebanyakan tuh crossbar untuk megang roof rack di sini umumnya 2 ya. Cuma kalau 3 gini emang jadinya lebih heavy duty. Nah, lebih yakin ya buat bawa barang-barang berat, teman-teman. Yang warna apa sandy top ini, yang GXL ini package-nya lucu nih. Ini aftermarket. Jadi bumper depannya ini ARB Deluxe. Oh iya. Terus ada spotlight steady. Terus ada base track-nya ARB. Oh iya. Bener juga ya. Jadi ternyata package-nya dia ada beberapa macam, teman-teman. Kalau yang putih ini yang produk-produknya dari Toyotanya. Sementara yang warna sandy top ini dia produknya aftermarket. Baik dari ARB, ya? Oh iya tetap Australian brand, tetap sampai salah ngomongnya, tetap Australian brand. Nah, termasuk ini lampu steady-nya juga brand dari Australia nih, teman-teman. Asik keren ya? Sih, keren. Asik banget. Nah sekarang teman-teman, ini 2 varian yang di sini adalah 2 varian yang berbeda tapi menjadi favoritnya Raffi. Kenapa coba dikasih tauin apa yang lo suka? Tidak bukan. Karena velgnya. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu, apalagi ngikutin Instagramnya Raffi, pasti tahu kalau Raffi adalah penggemar velg kaleng dengan fitment ban yang kurus tinggi seperti ini. Jadi pas begitu ngelihat ini, boleh dibilang jadi ketemu ini ya, impian ya. Udah langsung berbunga-bunga. Nah, info sedikit teman-teman, ini yang tadi sempat dikasih tauin juga, kalau varian yang paling bawah yaitu Workmate, dia juga ada versi yang masuk aksesoris ya. Betul. Fit with aksesoris. Walaupun bagian depannya bumpernya tetap standar, tapi bagian atasnya udah dilengkapi aksesoris, crossbarnya dan juga roof racknya. Nah ini dia. Oh tunggu sebentar, ini ada stiker apa nih Raf? One life, don't waste it fixing Land Rover. Lo juga anak Land Rover, iya lo ya. Oh iya, anak Land Rover plus Land Cruiser, makanya begitu liatnya ketawa-tawa aja ya. Oke Raf, ini satu nih yang terakhir nih, yang menurut kita juga spesial banget dan cuma ada 1 unit aja, yaitu yang Troop Carrier tadi. Kita lihat lebih dekat teman-teman. Wah ini dia. Jadi kalau yang Troop Carrier ini, walaupun velgnya pakai velg kaleng, tapi ini sebenarnya adalah varian GXL. Jadi varian GXL-nya khusus buat di Troop Carrier. Dia itu kecuali untuk bagian velgnya aja ya, yang pakai Workmate, sisaannya baru tetap seperti varian GXL. Kayak misalnya bumper chrome,
terus ada fog lamp-nya, dan aksen-aksen yang ada di dalam kayak misalnya central lock ya, power window. Walaupun tuh kayaknya buat kita di mobil-mobil di sini umumnya normal ya. Udah basic ya. Iya, kayaknya central lock, power window bukan suatu hal yang mewah ya. Tapi Cuma karena ini mobil bekerja, hitungannya ada central lock jadi mewah. Jadi mewah. Oke. Nah ini nih Jay lucunya, jadi gue lupa ya mulai di 2020 atau berapa Toyota itu udah nggak ngeluarin yang split trim lagi. Oh iya. Jadi yang workmate pun sekarang udah pakai stylish tubeless. Oke. Udah nggak pakai split trim lagi. Kalau dulu teman-teman dia masih pakai split rim, jadi nggak one piece, masih ada ringnya lagi tambahannya. Tapi kalau misalnya sekarang dia kalengnya udah Tubeless. one piece dan tubeless ya. Ya. Udah tubeless, alias nggak pakai orang dalam, ban dalam. Oke, kita sekarang lihat ke bagian belakang teman-teman. Ya, boleh dibuka Raf. Nah, ini dia. Hihi. Ya, jadi di yang Truck Carrier ini karena dia adalah varian yang GXL atau yang mewah, jadi kursi baris kedua yang madep depan ya Raf ya. Benar. Sementara di bagian belakangnya ini memang untuk barang. Iya. Nah, jadi gimana menurut lo Raf? Katanya kan lo seneng banget sama Truck Carrier. Iya. Ini sih GXL Truck Carrier benar-benar mengakomodir ini sih orang yang pengen pakai Truck Carrier tapi dengan kenyamanan yang lebih nyaman ya dibanding bensin yang adep-adepan kan. Iya. Gitu loh. Jadi ini buat bawa keluarga sebenarnya lebih oke, tapi tinggal aksesnya aja karena dia 2 pintu. Cuman ini buat jadi kendaraan overland ini menurut gua udah basic yang amat sangat lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Boleh dibilang salah satu pinnacle-nya juga ya. Iyalah, banget lah. Walaupun ya kita tahu mungkin para istri atau anak biasanya mereka suka mengeluhkan dengan yang namanya akses ke dalam mobil. Iya, benar. Kita tahu kalau misalnya kita pakai Truck Carrier gini, kita ya aksesnya dari depan ya Raf ya. Sementara kita tahu kita nggak punya pintu yang di baris keduanya. Makanya kalau mungkin para suami mau beli Truck Carrier ini yang akan dipertanyakan, ini mobil seperti ini nggak dapat pintu buat akses ke baris kedua. Harga segitu nggak dapat pintu. Iya makanya. Udah ini salah satu impian kita ya Raf ya. Iya, Bang. Truck Carrier ini. Aduh. Ya cuma tetap buat mungkin ya menurut gua buat banyak orang terutama para lelaki ini adalah salah satu kendaraan yang akan sulit untuk menjelaskan ke para istri, tapi mereka akan tetap stick dengan pilihan Truck Carrier atau VDJ 78 jadi ini nih. Kebayang nggak sih jelasinnya kalau para suami ini beli sports car gitu kan harga miliaran, ya oke lah bentuknya, bentuk sports car gitu miliaran, mungkin istri-istri lebih paham. Pas beli ini harganya udah hampir 3M tapi bentuknya kayak angkot. Bener banget. Itu yang akan jadi tantangan. Jadi sukses juga buat para rekan-rekan, teman-teman semua yang berminat dan lagi merayu, Carrier, sedang merayu Menteri Keuangan. Iya benar. Oke. Nah ini udah hujan teman-teman di sini. Sebenarnya nggak sekarang sih, hujannya udah berapa menit yang lalu. Tapi emang basicnya karena emang seneng. Iya, jadi nggak berasa. Di outdoor, cuek aja. Apalagi ditemenin sama line up-nya 70 seri, wah nggak berasa. Makin kayak nggak berasa, makin kayak cuek aja. Gitu ya. Padahal udah mulai kuyup kita di sini. Tapi walaupun kuyup, tetap sangat berkesan. Kita dimanjakan matanya hari ini oleh banyak LC70 yang ada di sini. Ya semoga mungkin kita ke depan bareng dengan Glamour Auto Boutique bisa bikin satu konten lagi yang mungkin bisa lebih ekstensif lagi, lebih menarik lagi, dan pastinya tetap bermanfaat. Itu yang penting. Iya benar. Paling mungkin tuh sekarang segitu dulu kali ya Raf ya. Kita udah mulai makin kuyup. Cuma yang pasti kita mau ucapin terima kasih banyak ke Glamour Auto Boutique. Betul. Mungkin buat teman-teman yang pengen melihat mobil-mobilnya yang lain atau pengen nanyakan lebih jauh tentang produknya yang dijual, bisa langsung kontak ke kontak yang ada di bawah sini. Dan for your info nih, ini mobil di sini 8, ini 4 atau 5 nih sebenarnya udah sold out. Oh, udah sold out ya? Oh iya, bener juga ya. Ini menurut teman-teman Glamour ini di hold hari ini ya, khusus buat syuting, buat kita nge-review sebelum besok mulai di deliver. Oke, lumayan juga ya, maksudnya effort mereka, kita jadi nggak enak juga. Nggak cuma terima kasih banyak loh. Berarti minatnya luar biasa ya dengan mobil harga segini. Yang gue tahu Glamour itu masukin
tadi ngobrol dari awal tahun mungkin di atas 20 loh, dan sold out terus loh. Oh iya, benar. Berarti 20 orang unit kita lebih. luar biasa. Luar biasa. Seleranya. Luar biasa. Punya taste. Punya taste gitu loh. Iya sih. Mungkin beli sports car gitu ya udah biasa ya. Ini beli harga segitu dan dapetnya mobil-mobil yang utilitarian gini, Yang wah. bentuknya kotak. Banget. Nggak ada modern-modernnya, Iya, istilahnya kayak betul. gitu. Fitur central lock masih jadi satu hal yang luar biasa. Ya, tapi ya sekali lagi semoga bisa bermanfaat ya Betul. videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.